Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kuncoro Hadi dari program studi ilmu sejarah. Saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah seperti sejarah Indonesia masa praksara, sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, kemudian sejarah kebudayaan Indonesia kolonial modern, museologi serta kepariwisataan. Pada video berikut ini saya akan menampilkan pembelajaran mata kuliah kepariwisataan. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah kepariwisataan ini mencakup pemahaman dasar pariwisata, sejarah kebijakan pariwisata di Indonesia sejak era kolonial hingga pasca reformasi, kemudian dampak pariwisata di Indonesia baik positif maupun negatif, termasuk juga membuat kajian wisata di Indonesia baik visual maupun tekstual. Jadi dengan demikian nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan kepariwisataan di Indonesia secara historis tentu saja, serta dampak pariwisata secara kritis dan mampu membuat kajian atau telaah pariwisata di Indonesia. Jadi capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini, jadi pertama, mahasiswa memiliki etika profesional dalam bekerja secara mandiri maupun kelompok. Kedua, mampu mengembangkan ilmu sejarah dalam perspektif multidimensional, dan ketiga mampu bekerja secara profesional. Sementara capaian pembelajaran mata kuliahnya JPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kolaboratif dan kemandirian dalam melaksanakan tugas individu maupun tugas kelompok. Kedua, memahami pengertian dan jenis pariwisata di Indonesia. Ketiga, memahami sejarah kebijakan pariwisata di Indonesia, memahami dampak pariwisata Indonesia pada masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Kemudian yang kelima, mampu membuat kajian pariwisata dalam bentuk video serta artikel kajian kepariwisataan di Indonesia. Kuliah pariwisataan ini dilaksanakan dengan tatap muka di kelas serta model pembelajaran project based learning, di mana nantinya mahasiswa akan mengerjakan proyek kajian pariwisata yang tertuang dalam video maupun artikel ilmiah. Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari kognitif, di mana di dalamnya ada kehadiran, tugas, UTS, serta UAS sebesar 50%, serta partisipatif, di mana di dalamnya ada studi kasus dan juga team based learning juga sebanyak 50%. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada siang hari ini semua dalam keadaan yang sehat. Kita kembali lagi bertemu di dalam mata kuliah kepariwisataan, dan minggu lalu kalian sudah beberapa minggu yang lalu ya, kalian sudah membuat video yang menjadi bagian dari observasi gitu kira-kira. Lalu kemudian kalian juga sudah mengupload itu di di media sosial, di Instagram, nanti kita cek. Dan kemudian hari ini memang kita akan membahas terkait dengan praktik penulisan artikel pariwisata yang memang menjadi bagian dari nanti penugasan di akhir perkuliahan, menjadi tugas untuk UAS-nya. Jadi nanti saya berikan sedikit materi terkait dengan praktik penulisan, tetapi sebelum itu saya ingin melihat dulu apa yang sudah kalian kerjakan terkait dengan video yang sudah diunggah di Instagram, dan saya ingin mendengar nanti begitu ya penjelasan dari kalian terkait dengan video yang sudah dibuat. Saya tertarik dengan Walk the Past ya, jadi kita coba lihat dulu ini terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Asyari, betul ya Mas Asyari? Betul, Mas. Ya,
Oke. Berarti ini satu video berada di mana nih, Mas? Ini di Ketandan. Di Ketandan, Malioboro ya. Baik. Ini kira-kira bisa dijelaskan, Mbak, Mas, apa sih yang kenapa kemudian Mas Asyari memilih Ketandan Malioboro? Sebenarnya pilihan saya lebih soal walk the path-nya sih, Pak. Karena itu menarik untuk dilihat sebagai tawaran semacam sejarah model baru gitu, sejarah orang biasa khususnya. Jadi bukan micro story, bukan juga kayak sejarah sehari-hari kayak gitu. Ini kita milih Ketandan itu sebenarnya karena kita bertolaknya dari arsip. Jadi Walk the Path ini bertolaknya dari arsip. Terus kebetulan ini sepertinya bisa ini yang ditemukan arsip-arsip koran itu ada yang bicara soal Malioboro. Ketandan. Akhirnya itu dijadikan rute sepertinya untuk wisata gitu kira-kira ya. Pilihan rute, iya. Ya, oke, baik. Oke, itu menjadi dasar nanti Mas Asyari menyusun tentu saja artikel pariwisatanya gitu ya kira-kira ya. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya terima kasih Mas Asyari sudah menjelaskan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan untuk video, dan kita masuk ke materi kita pada hari ini terkait dengan praktik penulisan artikel pariwisata yang memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalian akan menyusun ini. Saya ingin fokus dulu gitu kira-kira ya, bahwa memang poin penting terhadap lokus pariwisata tentu saja terkait dengan keberlanjutan, kemudian konservasi atau preservasi gitu kira-kira alam, budaya, cagar budaya, dan tentu saja partisipasi masyarakat tempatan. Saya memilih menggunakan kata tempatan, bukan masyarakat lokal ya istilahnya yang paling tepat. Jadi kira-kira 3 hal ini yang akan nanti menjadi bagian penting dari pengembangan penulisan artikel kalian gitu kira-kira ya terkait dengan pariwisata. Ini formatnya kira-kira seperti ini untuk penulisan. Jadi judul, kemudian nama kalian sebagai penulis, kemudian ada abstrak. Tentu saja ini seperti menulis artikel jurnal secara umum gitu ya. Ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian pembahasan, di dalamnya ada subjudul, kemudian beberapa subjudul yang tentu saja akan kalian tuliskan, lalu kemudian kesimpulan dan daftar pustakanya. Metode ya tentu saja tidak perlu yang mungkin bisa menggunakan metode R&D, tapi R&D itu kan misalkan kalau mau aplikasikan sesuatu gitu ya, website dan yang lain-lain gitu ya, atau video 360 yang bisa dipakai untuk misalkan virtual tour gitu ya, tapi itu tentu saja tidak butuh proses yang dalam, jadi harus membuat dulu lalu kemudian baru membuat artikelnya gitu ya. R&D kan seperti itu. Tapi kita lihat secara umum saja, kuantitatif dan kualitatif. Itu saja. Kalau kuantitatif kalian harus menggunakan sampling, kemudian kuesioner atau survei, observasi, dan wawancara. Untuk kualitatif tentu saja kita juga menggunakan yang sama, ada wawancara mendalam, in-depth interview, lalu kemudian juga pasti observasi di lokasi dan studi literatur dan yang lain dan yang lainnya gitu ya kira-kira ya. Jadi memang kita lebih dekat kira-kira ke metode kualitatif kan, yang deskriptif, analitif gitu kira-kira, dengan memang menekankan pada analisa dan deskripsinya. Kita tentu saja fokus pada elemen manusianya, kemudian objek, institusi, dan hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen yang ada. Kemudian itu digunakan untuk menjelaskan, memahami di dalam artikel nanti satu peristiwa, perilaku, atau fenomena secara umum. Ini yang sebenarnya yang sudah saya rancang gitu ya, belum selesai, masih juga berproses, dalam artian saya juga sedang menulis
satu artikel gitu ya, berbasis pada penelitian kami. Jadi ada saya dan Mas Rafli dan Mbak Indira gitu ya. Ini meneliti tentang kami meneliti tentang Taman Benteng Mataram. Ini kalian juga sudah tahu lokasinya kan, pernah ke sana dan melihat, mungkin sederhana, tapi saya ingin melihat perubahan yang ada di sana. Jadi saya menggunakan, memang saya buat sendiri ya, statepreneurship gitu kira-kira. Jadi kewirausahaan, tapi berbasis pada wisata sebenarnya, dengan memanfaatkan situs yang ada di sana, yang ada di Taman Benteng Mataram. Sisi timurnya itu kan memang ada situs yang mungkin relatif kecil, bentengnya di masa pleret dulu, lalu kemudian itu dimanfaatkan dulu secara ekstraktif karena diambil batanya, lalu kemudian dihancurkan, dipakai untuk yang lain. Sekarang tentu saja bentengnya dilindungi, ada preservasinya sebenarnya, lalu kemudian digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Poin pentingnya adalah tadi pengembangan ekonomi pariwisata berbasis pada situsnya, sitepreneurship. Kemudian memori tentang situs Benteng Mataram sebagai capital wisata memang itu dipakai oleh pengelolanya. Gitu ya, ada pengelola di sana dan kami juga sudah mewawancarai, dan memang dia tidak terpisah antara tamannya lalu kemudian situsnya, karena pengelolanya juga bicara soal memori tentang situs Benteng Mataram Pleret itu yang ada di sisi timur, dan itu digunakan juga di dalam penamaan atas tempatnya. Jadi Taman Benteng Mataram itu karena memang ada situs itu. Pengelolaan masyarakat lokal, jadi sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lokal, tidak menggunakan investor, tidak mendatangkan investor. Tidak juga sejauh yang kami tahu pas wawancara, kami lakukan wawancara itu juga tidak menggunakan dana desa untuk mengembangkan. Jadi murni mereka yang mengembangkan, dan poin pentingnya juga adalah seperti yang saya sampaikan, ada preservasi cagar budaya yang ada di sana. Kemudian metode penelitiannya kualitatif, deskripsi analitif. Kami sekali lagi melakukan wawancara mendalam memang dengan pengelola Benteng Mataram di Pleret itu, observasi langsung di lokasi 2-3 kali kami melakukan ini, dan mungkin akan kami lakukan lagi. Dan kemudian ada studi literatur theoretical nanti yang kita akan pakai gitu ya, kira-kira ya, tentu saja untuk memahami apa itu sitepreneurship, lalu kemudian ekonomi ekstraktif dan ekonomi kreatif gitu kira-kira. Nah, seperti ini contohnya kira-kira yang sudah saya dan tim lakukan untuk menulis gitu ya, melakukan penelitian, dan kemudian nanti kami menulis artikel pariwisata. Maka kemudian hari ini, pada pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan penugasan gitu pada kalian sedikit saja sebelum nanti artikelnya jadi di akhir gitu ya. Tapi hari ini saya ingin mengetahui gitu kira-kira proses kalian di dalam penelitian yang didahului dengan observasi tadi, lalu kemudian proses penulisannya nanti gitu kira-kira. Jadi saya ingin kalian, sejauh yang kalian sudah gali gitu kira-kira ya, sudah kalian observasi sekali lagi, lalu kemudian sudah kalian rumuskan gitu kira-kira 3 hal ini. Jadi saya ingin mengetahui judul artikel yang nanti kalian akan tuliskan, lalu kemudian poin penting di pendahuluan yang nanti kalian akan tuliskan, juga metode penelitiannya seperti apa yang akan juga kalian tuliskan. Saya beri waktu ya 5 menit, mungkin 1 menit aja cukup, kira-kira begitu. Nanti dituliskan nama kalian
Di sini agak sedikit konvensional pakai kertas, tapi tidak masalah buat saya karena saya ingin juga melihat tulisan kalian, guratan-guratan kalian di kertas gitu ya kira-kira. Sudah? Oke. Mana yang lain? Masih beberapa yang belum ya? Oke, sudah semua kumpulkan. Oke, sepertinya sudah semua. Oke, terima kasih sudah menjawab untuk penugasan hari ini yang ringkas sebenarnya, tapi saya ingin tahu karena ini akan menjadi patokan ke depan gitu ya, kira-kira apa yang akan kalian tuliskan. Wah, ini ada beberapa judul yang menarik gitu ya kira-kira. Ada juga yang panjang gitu ya kira-kira ya. Mbak Safa misalkan, strategi pengembangan daya tarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata monumen. Oh, ini Auri ya, di Playen Gunung Kidul. Oke, karena sejarah perjuangan di masa revolusi, kemudian radio pemancar di Playen yang cukup krusial, punya nilai historis pada masa revolusi yang cukup kuat gitu kira-kira. Lalu ada beberapa yang lain, oh ini Mbak Desi, pameran bambu merajut pemberdayaan kreativitas pemuda guna meningkatkan eksistensi sejarah kearifan lokal di Muntuk. Oke, metodenya kuantitatif. Oke, lalu ada Mbak Belinda. Judulnya adalah menuju keemasan pariwisata lokal, revitalisasi makam seniman Giri Sapto yang ada di Imogiri oleh masyarakat Pajimatan. Ini kira-kira Mbak Belinda ke depan, Mbak. Saya pengen ke depan dulu untuk menjelaskan terkait dengan penelitiannya yang sudah dilakukan, lalu kemudian memilih judul ini. Mau dipegang atau silakan Mbak, bisa disampaikan tiga hal tadi, judul kemudian poinnya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Kuncoro. Jadi saya mengambil judul yang sudah Pak Kuncoro sampaikan tadi. Untuk pendahuluannya yang pertama yaitu meningkatkan devisa baik masyarakat Pajimatan dan sekitarnya juga bisa negara. Karena memang di situ emang berpotensi untuk masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian yang kedua, menjaga eksistensi sebuah objek wisata sehingga dapat dipamerkan yang dapat menjadi sorotan dan lebih terjaga keberadaannya. Karena saat ini lokasi dan objek tersebut masih sedikit terbengkalai karena ditinggalkan lagi. Kemudian yang terakhir, memberikan sesuatu yang khas pada lokasi. Jadi nantinya akan menjadi ciri khas lokasi tersebut seperti yang ada di sebelah timurnya, makam raja-raja tersebut yang lebih diakui keberadaannya. Kemudian untuk metode penelitiannya saya mengambil kualitatif, kemudian nanti melakukan observasi, wawancara, juga nanti dibantu dengan sosialisasi, kemudian studi literatur dan deskripsi analitik. Oke, terima kasih Mbak Belinda. Beri tepuk tangan, aplaus untuk Mbak Belinda yang sudah memilih judul menuju keemasan pariwisata lokal, revitalisasi makam seniman Giri Sapto oleh masyarakat Pajimatan. Berarti nanti objeknya adalah tentu saja makam senimannya, lalu kemudian masyarakat Pajimatannya. Jadi wawancaranya nanti di masyarakat penduduk sekitar. Itu ada pengelolanya Mbak? Sepertinya mungkin nanti bakal lebih dicari mendalam lagi Pak waktu observasi di sana. Oke, karena memang sepi di sana, tapi punya potensi yang luar biasa karena sebenarnya tempatnya juga luas, lalu kemudian bangunannya juga bagus.
ya di sana, walaupun memang di depan kemudian ditambahi dengan galeri ya itu ya. Ya, ini ya bagaimana kemudian merevitalisasi memang betul supaya lebih dikenal, tentu saja dalam konteks lebih luas gitu ya, termasuk juga dalam konteks pariwisata. Kembali lagi ke Mas Asyari, menarik karena sudah membangun sesuatu yang sudah berjalan sebenarnya gitu ya Mas ya. Walk the Pass, sejarah orang biasa, dan walking tour sebagai mediumnya. Nah, ini ke depan Mas, biar teman-teman tahu dan bisa menjelaskan sekaligus juga apa sih Walk the Pass itu yang ingin kamu sampaikan di dalam artikel nanti. Teman-teman, ini di sini saya ngambil lokusnya Walk the Pass. Jadi lokus di sini sedikit saya otak-atik, di mana lokus itu bukan sekedar ruang yang situs, melainkan lokus di sini saya maknai sebagai juga termasuk komunitas. Dalam hal ini Walk the Pass. Walk the Pass sendiri membicarakan orang biasa, sejarah orang biasa sendiri, karena ya kita tahu sejarah itu selalu membicarakan orang besar, kanon, puncak, apapun. Nah, ini kemudian kita coba menelusuri. Sebelumnya di sini pariwisata sendiri ditempatkan bukan sebagai lokus pertama, melainkan itu sebagai medium saja. Jadi pariwisata sebagai medium sebenarnya, seperti yang di judul. Nah, kembali lagi sejarah orang biasa sendiri itu kami pilih karena itu tadi ini sebagai tawaran, di mana di Indonesia sendiri sejarah itu ya seperti tadi orang besar dan sebagainya. Kami berangkat dari koran sebagai pilihan arsip, karena sekali lagi di sejarah kita arsip itu identik dengan dokumen resmi dan sebagainya, dan dalam hal ini hanya koran saja yang membicarakan orang biasa. Nah, walking tour kemudian kami pilih karena itu dekat dengan publik, satu. Dua, itu bisa jadi semacam percobaan untuk keluar dari kampus, dari Menara Gading. Kita dekatkan jadi bukan lagi publik yang memusat di pusat pengetahuan, tapi pengetahuan itu coba kita hadirkan di ruang publik, seperti itu. Nah, Walk the Pass kemudian karena untuk masalah sejarah dan sebagainya itu bukan hanya soal pembahasan, objek pembahasan, tapi juga bagaimana sejarah itu dipaparkan ke ruang publik, akademik, jurnal, yang dimana itu ya teman-teman tahu sendiri, Pak Kun, tidak banyak yang membaca. Jadi kami coba meretas jarak seperti itu, dan dalam hal ini walking tour sebagai medium peretasan, mungkin seperti itu. Nantinya untuk metode penelitian? Oh iya, untuk metode sendiri kualitatif seperti biasa, karena sebenarnya bisa kuantitatif, tapi ini tuntutan lebih ke soal tuntutan waktu, jadi kita memilih kualitatif aja. Oke, itu sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih Mas Asyari, beri applause untuk Mas Asyari yang tadi sudah menjalankan walk the tour, jadi konsep tour gitu, lalu kemudian ada tentu saja di ruang publik, ada di masyarakat, dan ada di beberapa tempat yang mungkin dalam konteks historis mungkin tidak ada di pinggiran gitu kira-kira ya. Terima kasih Mbak Belinda tadi yang sudah juga maju, lalu kemudian Mas Asyari yang sudah mempresentasikan apa yang saya minta pada hari ini, pada siang hari ini, dan semua sudah mengerjakan, sudah menulis judul artikelnya seperti apa, lalu kemudian poin penting pendahuluannya gitu ya. Lalu kemudian juga metode, tentu saja nanti ke depan
kalian akan memperdalam apa yang sudah kalian tulis. Sudah saya lihat juga beberapa memang perlu pendalaman gitu kira-kira ya terkait dengan poin-poin pentingnya, poin-poin penting di pendahuluan, lalu kemudian tentu saja metodenya ya, tentu saja karena memang masih proses gitu kira-kira ya, jadi nanti diperdalam lagi untuk metodenya. Tentu saja akan lebih banyak, saya melihat akan lebih banyak metode kualitatif gitu ya kira-kira untuk penulisan artikel pariwisata. Tapi yang perlu diperkuat nanti wawancara, kemudian ya tentu saja kalian sudah melakukan observasi, sudah melakukan survei, wawancara, kemudian studi literatur yang kuat, lalu kemudian analisis. Nah ini yang penting nanti ya. Jadi nanti di akhir di tulisan kalian analisis harus kuat, apa sih yang ingin ditampilkan gitu kira-kira ya. Oke, kira-kira demikian untuk hari ini. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran apa yang nanti, sekali lagi apa yang nanti kalian akan tuliskan, dan tugas hari ini menuliskan judul, kemudian poin penting di pendahuluan, lalu kemudian juga metode penelitian sudah sedikit banyak nanti bisa kalian kembangkan untuk penulisan artikel pariwisata, dan itu akan menjadi UAS untuk mata kuliah kepariwisataan. Jadi semangat untuk apa yang sudah kalian tuliskan di sini pada hari ini, diperjelas lagi nanti, diperkuat lagi nanti, dikembangkan gitu ya, untuk artikel yang lebih solid. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya pikir kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ke depan kalian sudah akan menuliskan gitu ya artikel sampai di akhir, kemudian dikumpulkan ke saya ya di prodi gitu ya nanti. Jadi fisik saja kirimkan, dikumpulkan di prodi. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya? Cukup ya, kira-kira sudah paham nanti ke depan seperti apa. Baik, kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.